Anda kembali di CNN Indonesia Today. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono diberitakan mengidap kanker prostat. Organ prostat merupakan kelenjar pada sistem reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih. Lantas apa sebenarnya kanker prostat dan bagaimana mendeteksi hingga pengobatannya? Kita simak ulasan berikut ini. Kanker prostat menempati urutan kedua pada angka kejadian kanker di dunia, yakni 13,5%. Setelah kanker paru-paru, Global Cancer Observatory pada 2020 mencatat jumlah penderita kanker prostat di Indonesia mencapai 13.563 kasus. Ada sejumlah faktor pemicu risiko kanker prostat yang paling dominan menyasar pria usia di atas 50 tahun, terlebih bila terdapat riwayat keluarga yang pernah terkena kanker prostat. Pada sebagian kasus, gejala justru belum terlihat pada stadium awal, namun gejala yang paling sering muncul adalah sulit buang air kecil dan pancaran urin yang lemah, hingga sensasi terbakar saat buang air kecil dan bahkan mengeluarkan darah lewat urin dan sperma. Dan untuk memahami lebih dalam terkait penyakit prostat hingga kanker prostat, kami telah terhubung dengan Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, Dr. Sutoyo. Apa kabar? Selamat pagi. Baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Baik, sehat ya dok. Dokter, mungkin pertama-tama kita mencoba memahami dulu apa itu sebenarnya prostat dan fungsi dari prostat sendiri, dok. Ya, prostat itu adalah suatu kelenjar reproduksi yang ada pada laki-laki. Itu di mana kelenjar prostat ini akan tumbuh membesar mulai pada saat umur usia 50 tahun ke atas. Dan 50 tahun ke atas membesar pelan-pelan ya. Dan biasanya penyakit prostat yang ada adalah biasanya prostatitis karena infeksi, kemudian ada lagi namanya prostat jinak, namanya pembesaran prostat jinak namanya BPH, benign prostat hiperplasi, ada juga yang kanker prostat. Gejalanya orang yang kena gangguan prostat biasanya adalah kencing susah, kencing tidak lancar, kemudian juga lampias, malam, maaf suaranya, malam. Silakan dokter dilanjutkan. Kencing namanya nokturia. Kemudian juga ada kadang-kadang ada kencing. Juga pada saat kita mau mulai kencing, kita sudah mulai diri itu kadang-kadang tidak berkencing, nanti lama baru keluar kencingnya. Jadi pancarannya lemah, kemudian kencing ada sakit, kemudian juga pada saat kita sudah mulai merasa mau kencing tapi tidak mau kencing, tidak keluar kencingnya. Ya, itu biasanya itu adalah gejala prostat. Nah, prostat ini memang ada suatu kelenjar yang ada pada laki-laki yang fungsinya adalah untuk reproduksi. Jadi artinya bahwa orang laki-laki pasti punya prostat, bukan tidak punya. Oke, dokter, ini jadi kan tadi dikatakan ini menghasilkan semen, di mana semen ini penting untuk menghidupi daripada sperma itu. Oke, tadi dikatakan dokter. Pada saat, ya silakan dilanjutkan dok. Jadi timbulnya pada saat umur 50 tahun ke atas, dia membesar pelan-pelan naik. Ya, pada saat muda tentunya belum ada. Itu. Jadi pada saat 50 tahun ke atas bisa terdeteksi dengan gejala tadi kelenjar prostat yang semakin membesar. Tapi kalau untuk masyarakat yang masih dalam usia produktif gitu, anak-anak muda, pada anak muda prostat ini bagaimana kondisinya, kemudian juga menjaga kesehatannya dan juga fungsinya sendiri gitu. Ya, jadi pada saat usia muda biasanya dia belum mengganggu, kencingnya belum mengganggu. Jadi ini masih lancar-lancar. Misalnya kalau orang 50 tahun ke atas dia baru merasa kencing kurang puas dan sebagainya itu, kencing menetes, kencing putus-putus, itu ada orang tua. Pada orang-orang anak-anak masih muda itu biasanya kencingnya normal saja, jadi normal saja kencingnya, jadi ya aman-aman, malam tidak sering kencing lancar semua kencing. Ya, itu biasanya pada orang masih muda 50 ke atas ya, sehingga nanti tanya pada saat orang tadi itu misalnya pada saat umur 50 ke bawah, kalau sudah kencing kurang lancar, mungkin dicari penyebab yang lain. Batu, kencing, mungkin ada penyempitan, ya. Kalau prostat bukan, gara-gara dia yang lain. Ya, untuk orang yang 50 ke atas. Itu ya. Dan ini juga kalau penyakit prostat itu kalau misalnya dibiarkan terus, jadi kencingnya tidak lancar, sering sebagainya bisa timbul
penyakit komplikasi misalnya hernia, kemudian ambeien, ya itu termasuk komplikasi daripada orang yang kencing orang lancar tadi. Ambeien tidak termasuk juga ada batu-batu di kandung kencing dan bisa juga infeksi dan sebagainya. Oke, jadi penyakit prostat ini bisa membawa berbagai komplikasi ya, Dok ya? Ya. Berbagai komplikasi tersebut tadi yang dokter sebutkan ini bisa disebabkan juga oleh penyakit yang mengganggu kelenjar prostat pria ya, Dok? Iya. Karena tadi ada gangguan prostat yang tidak diatasi, dia bisa timbul batu kandung kencing, bisa juga juga ambeien, ya, bisa juga infeksi kencing, dan bisa juga jadi gagal ginjal kalau sudah kurang lancar lama dibiarkan terus ya bisa gagal ginjal juga. Oke, dokter. Akibat prostat itu. Dokter, kita sekarang ke kanker prostat. Untuk kanker prostat sendiri situasinya bagaimana, Dok, sampai dikatakan kanker prostat? Begini, kanker prostat itu adalah salah satu jenis daripada penyakit prostat. Tadi kan ada namanya infeksi prostatitis, kemudian ada pembesaran prostat namanya prostat jinak, namanya BPH. Lain prostat hiperplasi, ada juga namanya kanker prostat. Nah, pasien yang bagaimana mendiagnosa kanker prostat itu, pasien sebelumnya sudah ada keluhan sama antara yang prostat dan kanker yang jinak, antara kanker prostat dengan prostat yang jinak itu keluhannya sama. Itu kencing kurang lancar, kemudian sering kencing dan sebagainya itu. Keluhannya sama. Bagaimana kok tahu dia prostat? Biasanya kita evaluasi dengan namanya laboratorium. Laboratorium dengan di laboratorium kita ada namanya tumor marker ya, penanda tumor, namanya PSA, prostatic specific antigen. PSA, prostatic specific antigen ini adalah untuk diagnosa berapa PSA-nya itu. Ya, kita punya patokan PSA normal itu di bawah sampai dengan 4. Ya, 4 nanogram per mililiter itu dilihat di situ. Kalau ternyata di bawah 4 aman. Tes laboratorium harus dilakukan begitu ya, Dok ya, untuk mengetahui adanya sel tumor ataupun sel kanker ini di prostat. Dokter, dikatakan bahwa kalau misalnya masih stage awal ini kanker prostat masih bisa disembuhkan. Nah, kemudian treatment apa yang akan diberikan jika kemudian sudah terindikasi ada kanker prostat agar ini tidak menyebar, tidak meningkat ke stage-stage atau stadium-stadium berikutnya? Ya, jadi gini. Jadi untuk kanker itu sebenarnya bahwa penanganannya itu semakin bagus hasilnya. Yang menyebar itu betul. Prinsipnya begitu, semakin cepat menangani pasien itu, melakukan tindakan, maka barangnya tidak terjadi. Oleh karena itu harus segera didiagnosa kepada pasien-pasien yang sudah jelas, misalnya PSA-nya tinggi, di atas 4, misalnya sudah apa gitu, harus kita lakukan biopsi supaya tahu ini kanker apa bukan, ya kan? Sudah tahu kanker, kita lihat, ya. Lihat USG-nya, kita lihat staging ya. Staging itu tingkatan pada kanker tadi itu. Kanker itu stagingnya berapa? Kita lihat misalnya pas sudah metastase belum, ya kemudian masih terlokalisir di pusat apa tidak, sudah menyebar atau belum, lah itu ya. Kalau belum, segera dilakukan tindakan, ya insya Allah tidak akan menyebar. Tindakannya apa? Bisa dilakukan misalnya operasi diangkat prostatnya semuanya, misalnya namanya radikal open prostatektomi, ya diangkat semuanya, atau mungkin dengan kemoterapi, atau mungkin dengan radiasi, atau mungkin juga dilakukan dengan anti androgen. Jadi artinya bahwa semakin cepat kita mendiagnosa pasien itu, semakin cepat penanganan lebih bagus sehingga tidak sampai menyebar. Itu intinya. Dok, adakah kemungkinan penyakit prostat, kanker prostat ini bisa kembali terjadi jika seorang pasien sudah dinyatakan sembuh? Oh, bisa terjadi. Jadi tentunya memang namanya itu memang bisa mengalami berulang, namanya residip ya. Residip bisa terjadi, atau juga mungkin pada saat itu ya mungkin masih ada sisa tumor, rest tumor misalnya, ada rest. Nah, itu bisa juga akan tumbuh lagi, bisa terjadi. Tapi artinya kalau memang betul-betul sudah habis betul, tangani dengan baik, itu tidak timbul lagi, Tapi kalau selama operasi, makanya kalau seperti tangani, misalnya kalau sudah terlanjur menyebar, misalnya terlanjur metastase tadi itu, tentunya kita tidak bisa ngambil secara maksimal, ya tentunya akan masih ada di situ, residip itu. Ada tindakan lagi misalnya kemoterapi atau anti androgen dan sebagainya itu.
Dok, deteksi dini yang bisa dilakukan ketika seseorang mungkin memiliki gejala prostat itu bagaimana, Dok? Tadi saya sampaikan bahwa Aha. ada evaluasi dengan tanda tumor tadi. Jadi pasien-pasien yang dengan umur 50 ke atas, ya, kemudian ada gejala prostat tadi, misalnya kencing kurang lancar, kencing tidak lampias, kencing netes, kemudian malam sering kencing. Kita evaluasi dengan markernya, namanya PSA, tanda tumor. PSA itu prostatic specific antigen, kita lihat ya meningkat atau tidak, ya kan? Kalau dia ada peningkatan, perlu kita lakukan biopsi prostatnya itu, dia ganas vagina. Jadi harus ada evaluasi sedini mungkin kita dengan tadi itu lihat tumor markernya. Oke, dokter, mungkin terakhir ini bagaimana tips yang harus dilakukan bagi kaum muda, bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun untuk tetap bisa menjaga kesehatan prostat agar terhindarlah dari penyakit prostat ini? Ya, untuk memang penjagaan secara khusus tidak ada, tapi memang karena itu kan proses usia. Proses usia itu memang tumor itu itu membesar terus saat itu sesuai dengan usia. Karena apa? Itu karena hormonal. Ya, penjagaan khusus ternyata tidak ada ya, tapi yang jelas kita bisa mencegah secara umum itu adalah gaya hidup yang sehat, jadi olahraga, banyak minum, kemudian jangan merokok, kemudian juga jaga kondisi supaya tidak terlalu gemuk, ya. Kolesterol tinggi dan sebagainya itu dihindari. Kolesterol tinggi, tidak merokok, tidak minum alkohol, banyak olahraga, banyak minum air. Insya Allah itu prostat bisa dihindari gangguan prostat. Kemudian kalau sudah ada gangguan prostat, misalnya pada usia 50 ke atas sudah ada gangguan tadi itu, misalnya kencing kurang lancar dan sebagainya, perlu dikontrol. Itu namanya PSA itu, dievaluasi PSA-nya. PSA meningkat apa tidak? Kalau meningkat harus segera ke dokter ahli urologi tentunya dilihat kenapa PSA meningkat itu. Karena PSA meningkat kan kita lihat berapa peningkatannya tadi itu. Nah, dokter ahli urologi tentunya melihat, oh ini PSA meningkat, ini perlu dilihat ininya mungkin ada infeksi apa tidak, mungkin ada pembesaran prostat yang besar sekali, atau mungkin ada tidak bisa kencing, nanti ada faktor-faktor lain yang membuat dia meningkat. Ya, dokter radiologi pasti tahu ini perlu biopsi atau tidak gitu ya. Baik. Dia tahu ternyata PSA meningkat, kita biopsi. Nah, jadi biopsi terketahuan, oh ini ternyata memang hasil biopsinya kanker prostat gitu ya. Oke, kembali lagi pola hidup yang sehat harus dijaga ya, Dok. Ada korelasi antara pola hidup tidak sehat, obesitas, hingga kemudian gangguan prostat yang mungkin terjadi nanti untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun. Untuk sementara terima kasih Dr. Sutoyo, spesialis urologi, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi langkah antisipasi pencegahan bagi kita semua. Terima kasih, Dok. Salam sehat. Terima kasih Mas Adi.